Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sifati Wahyuni dari D3 Teknologi Laboratorium Medis kelas 2B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai mekanisme dan juga gejala klinis kasus keracunan berdasarkan konsep toksikodinamika dan toksikokinetika. Nah, dalam ilmu toksikologi sendiri, untuk memahami bagaimana suatu keracunan itu ada di dalam tubuh, kita perlu memahami dua konsep penting, yaitu toksikokinetika dan toksikodinamika ini. Nah, toksikokinetika sendiri adalah proses berjalannya zat toksik di dalam tubuh, mulai dari masuknya racun hingga akhirnya dikeluarkan dari tubuh. Nah, toksikokinetika ini sering dijelaskan melalui 4 proses utama, yaitu biasa kita singkat seperti menjadi ADME atau absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga ekskresi. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa itu ADME. Nah, absorpsi sendiri adalah proses masuknya racun ke dalam tubuh melalui saluran pencernaan atau pernapasan, kulit, ataupun seperti suntikan gitu ya. Lalu setelah itu racun masuk akan mengalami distribusi, yang dimana itu merupakan penyebaran ke berbagai organ dan juga jaringan melalui aliran darah. Selanjutnya terjadi metabolisme, terutama di hati, yang bertujuan untuk merubah zat toksik menjadi bentuk yang lebih mudah dikeluarkan. Namun pada beberapa kasus, proses ini justru dapat menghasilkan senyawa yang lebih toksik lagi. Selanjutnya, itu ada tahap terakhir atau ekskresi, yang merupakan pengeluaran racun dari tubuh melalui urin, feses, keringat, udara, maupun cairan tubuh lainnya. Sementara itu, toksikodinamika adalah proses interaksi racun dengan sel, jaringan, atau organ tubuh yang menimbulkan efek biologis dan juga gejala keracunannya. Nah, toksikodinamika ini menjelaskan bagaimana racun bekerja pada reseptor, enzim, atau membran sel dan juga organ target, sehingga menyebabkan gangguan fungsi tubuh. Sebagai contoh, pada keracunan karbon monoksida, gas karbon monoksida berikatan kuat dengan karbon monoksida berikatan kuat dengan hemoglobin, yang sehingga nantinya itu akan menghambat pengangkutan oksigen ke jaringan tubuh. Nah, akibatnya itu oksigen ke jaringan tubuh ini yang nantinya akan mengalami kekurangan oksigen dan muncul gejala keracunan. Nah, gejala klinis keracunan target itu bervariasi tergantung jenis keracunan dan juga dosis maupun lamanya paparan dan juga kondisi individu manusianya sendiri. Nah, pada sistem saraf, gejala yang dapat muncul antara lain sakit kepala, lalu juga gelisah, tremor, kejang-kejang, penurunan kesadaran, dan juga bisa terjadi koma. Sedangkan pada sistem pernapasan dapat terjadi sesak napas, batuk yang sangat kontras, napas cepat, dan juga bahkan gagal napas. Nah, selanjutnya itu pada sistem pencernaan sering ditemukan nih mual muntah, nyeri perut, dan juga diare. Pada sistem kardiovaskular atau jantung terjadi peningkatan atau penurunan tekanan darah dan juga gangguan irama jantung hingga shock jantung. Sedangkan pada kulit dapat muncul kemerahan, ruam, iritasi, dan juga luka bakar atau perubahan warna kulit yang itu ditentukan oleh jenis racun yang terpapar pada si kulit korbannya ini. Jadi, semakin tinggi dosis racun yang masuk ke dalam tubuh, maka semakin berat juga gejala yang dapat ditimbulkan.
pada kasus keracunan ini. Nah, pada kasus yang berat, biasanya keracunan ini dapat menyebabkan kerusakan organ permanen dan juga kematian. Sebagiannya lagi bisa disembuhkan dengan obat maupun terapi. Sebagai kesimpulan dari video ini, jadi toksikodinamika dan toksikokinetika ini saling berikatan, yang dimana toksikokinetika menjelaskan perjalanan racun di dalam tubuh melalui proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Sedangkan toksikodinamika sendiri menjelaskan bagaimana racun itu berinteraksi dengan tubuh sehingga menimbulkan efek toksik dan juga gejala-gejala klinis. Nah, pemahaman kedua konsep ini sangat penting karena dalam diagnosis sendiri yang nantinya akan menentukan penanganan dan juga pencegahan kasus keracunan. Sebelumnya, terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.